warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unik, kembali lagi bersama saya Eva Nur Asipa di podcast Unik Cipasung. Nah, tema kali ini akan membawakan tentang keberkahan puasa dalam perspektif ekonomi. Memang temanya cukup unik ya dari sebelumnya. Nah, tema ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Yuda Fauzan Aprilian, MPD. Nah, beliau adalah salah satu dosen dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung. Nah, beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Gimana Neng Eva, sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, sahabat Unik ingin mengetahui Bapak tentang bagaimana sih perspektif puasa dalam perspektif ekonomi itu. Mohon dijelaskan. Jadi melirik dari potongan hadis Rasulullah, yaitu qad ja'akum ma fi Ramadan syahrun mubarak, di mana akan datang pada bulan puasa itu bulan yang penuh sekali dengan keberkahan. Di mana keberkahan seperti apa yang dirasakan oleh kita semua sebagai umat muslim. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata Neng Eva suka belanja nggak? Suka. Suka? Iya, suka. Kira-kira pas bulan puasa ini belanjanya meningkat nggak sih? Meningkat. Lebih mahal ya Bapak? Ya? Lebih mahal harganya. Kira-kira harga mahal itu kenapa sih? Karena mungkin kebutuhan yang lebih meningkat, jadi harga ikut meningkat juga mungkin. Nah, jadi secara teori ekonomi, harga naik itu karena permintaan yang meningkat. Bahwasanya permintaan meningkat itu didasari oleh pendapatan yang meningkat. Yeah. Di mana pada saat bulan puasa itu pendapatan setiap orang itu pasti meningkat, khususnya umat muslim ya. Karena di bulan Ramadan juga kita mendapatkan THR. Nah, THR itu untuk umat muslim gitu ya, didapatkan di saat bulan puasa, sehingga pendapatan kita itu akan meningkat. Apakah orang yang bekerja saja? Tidak. Orang yang berdagang, dalam istilahnya apa? Dalam di bidang jasa kurir paket itu akan sangat sering di bulan puasa. Dalam transportasi, tiket-tiket untuk mudik dan segala macam, sampai arus balik itu akan meningkat, sampai terjual habis, entah itu pesawat, kereta, bis, kapal laut, dan lain-lain. Terus selanjutnya permintaan terhadap barang-barang yang ada di pasar, untuk pangan dan lain-lain, persiapan untuk menyambut bulan puasa gitu ya, dan menyambut istilahnya sampai menyambut lebaran. Itu permintaan akan terus meningkat. Jadi keberkahan itu bisa dirasakan oleh semua kalangan. Entah itu dari non-muslim ataupun orang-orang muslim itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa ternyata di saat bulan puasa itu, kita itu tidak bisa membendung permintaan-permintaan terkait terkait tingginya tingkat konsumsi atau tingkat konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, terus selanjutnya juga menurut hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannat ummati an takunu sana kulluha Ramadan." Di mana kalau misalkan ternyata umat kami atau umat Rasulullah itu tahu, bahwa ternyata keberkahan yang ada di bulan Ramadan, maka semua orang itu pasti mengharapkan. Beliau juga mengharapkan semua bulan itu adalah Ramadan. Di mana dengan keberkahan yang begitu besarnya, kita itu tidak bisa memungkiri bahwa ternyata entah itu kita sebagai muslim, bahkan sebagai non-muslim pun, semuanya mendapatkan keberkahan yang mulia. Iya, merasakan. Jadi mungkin bukan alasan untuk kita, apalagi sebagai umat muslim yang menjalankan puasa, untuk mengurangi tingkat produktivitas kita sebagai umat muslim. Iya, benar.
Lalu tadi sudah dijelaskan bahwasannya ketika bulan puasa itu ekonomi jadi penghasilan meningkat, Betul. kebutuhan pun juga ikut meningkat ya Bapak Betul, ya. betul. Jadi ketika kita berpuasa itu bukan untuk alasan untuk bermalas-malasan. Betul. Lalu bagaimana apakah di bulan suci Ramadan ini kita harus tetap produktif atau tidak? Ya. Jadi ekonomi itu tidak hanya membahas tentang uang sebelumnya. Makna dari ekonomi itu adalah proses kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau tujuan. Nah, proses yang kita lakukan itu yang disebut dengan proses ekonomi. Ekonominya itu di situ. Dilihat istilahnya bagaimana keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Bukan alasan khususnya kita sebagai orang yang mengerti ekonomi dan orang-orang yang mengerti tentang Islam. Tidak sepatutnya sebenarnya. Puasa itu menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Harusnya kita itu harus meningkatkan produktif, mendapatkan tujuan kita. Karena dengan adanya Ramadan, kita itu mendapatkan medianya untuk mempermudah kita mendapatkan tujuan tersebut. Misalkan kita ingin surga, kita itu harus istilahnya banyak-banyak melakukan amal baik, banyak-banyak melakukan ibadah dan lain-lain. Dan itu ketika bulan puasa dan ibadah itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan lipat kali lipat ganjaran atau pahala yang kita dapatkan. Dan itu tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Entah itu secara duniawi, entah itu secara ukhrawi, kita itu mendapatkan kali lipat keberkahan yang berkali-kali lipat. Terus selanjutnya, ketika bulan puasa juga tidak sepatutnya kita itu menjadi alasan tidak mendapatkan tidak mendapatkan pekerjaan atau dan lain-lain. Justru sebenarnya itu akan memotivasi kepada misalkan saya sebagai laki-laki atau misalkan kepada bapak-bapak yang sudah mempunyai keluarga, itu akan memotivasi bagaimana dia itu lebih giat untuk bekerja. Karena sebentar lagi kita akan mudik nih, sebentar lagi kita akan ketemu sama keluarga, sebentar lagi kita itu ngasih THR sama anak-anak dan lain-lain, beliin baju bedug buat anak, beliin istilahnya kosmetik dan lain-lain untuk istri. Nah, itu akan memotivasi orang yang bermalas-malasan saja, atau katakanlah dia itu tidur saat bulan puasa itu tidurnya sudah ibadah, apalagi orang yang orang yang melakukan kegiatan yang baik, apalagi untuk menafkahi keluarganya. Yang penting adalah bukan hal-hal yang dilakukan secara mubazir. Nah, jadi pada dasarnya dengan bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan yang berkali-kali lipat. Bahkan tidak dipungkiri bahwa ternyata keberkahan itu diberikan oleh Allah bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tapi untuk semua kalangan bahkan makhluk hidup. Semuanya mendapatkan keberkahan tersebut. Jadi kan tadi sudah dijawab ya oleh Bapak bahwasannya setiap di bulan Ramadan itu kita harus tetap produktif. Jadi apapun yang kita kerjakan maka akan diganjar lebih berlebih. Iya, berlipat. Keberkahan dari bulan puasa itu. Betul. Lalu bagaimana cara agar kita selalu produktif? Kalau misalkan cara untuk selalu produktif itu mungkin lebih kita tergantung dari keimanan kita sendiri. Kita memandang bulan puasa ini sebagai apa? Kalau misalkan kita memandang bahwa ternyata bulan puasa ini sebagai ladang amal untuk kita, maka tidak ada alasan bahwa ibadah yang kita lakukan itu akan berkurang. Bahkan sebelumnya banyak orang juga kan yang baca Al-Quran itu hanya beberapa ayat mungkin dalam beberapa hari, bulan. Bahkan mungkin ada yang membaca Al-Quran itu hanya di bulan puasa. Nah, jadi sebenarnya ketika adanya ganjaran-ganjaran tersebut secara tidak langsung umat muslim pun akan terangsang gitu. Terangsangnya itu lebar ya, bahasa Sundanya kan. Jadi sayang nih kalau misalkan ada puasa yang waktunya terbatas, tapi kita berleha-leha gitu. Seenggaknya kita ikut berjamaah, kita ikut tarawih.
kita ikut ngaji gitu ya, tadarusan dan lain-lain, itu akan meningkatkan motivasi kepada kita, meningkatkan untuk ya walaupun memang tujuannya mungkin untuk dilipat-lipat gandakan pahalanya. Jadi di bulan suci Ramadan ini diam saja sudah diganjar ya, apalagi Betul. ketika kita berproduktif. Jadi Iya. Allah akan lebih memberikan keberkahan kepada kita ya. Betul sekali. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang tidak bisa didapatkan di bulan lain. Yang mana keberkahan itu menyeluruh, tidak hanya didapatkan oleh umat muslim saja, tetapi umat manusia di seluruh dunia. Nah, mungkin Bapak terima kasih atas Ya. waktu luangnya sudah bisa mengisi di acara podcast Unik Cipasung. Iya, sama-sama. Saya Eva Nur Asipa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.